Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Hanif Al-Attas sedang mendoktrin yaitu jamaahnya bahwasanya kalian itu wajib untuk mencintai yaitu zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib. Bahkan yaitu anjingnya Ashabul Kahfi yang menemani yaitu pemuda penghuni gua itu diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Ini kata Hanif Al-Attas ya teman-teman. Jadi kaum muslimin ini didoktrin oleh Hanif Al-Attas yaitu untuk mencintai para habaib, yang katanya para habaib ini adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya teman-teman ya, mereka itu sangat jauh sekali yaitu seperti karakter Rasulullah. Ketika berceramah mereka itu marah-marah, isinya hanya mencaci maki, isinya hanya dongeng-dongeng khurafat, dawir dan lain-lain. Akhlaknya itu sangat jauh sekali akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu doktrin dari Hanif Al-Attas. Jangankan jadi anak cucu Nabi, saudara. Oke. Andai kata orang jadi pecinta keluarga Rasulullah, Nah nih ya, ada ulama mengatakan faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fakaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad. Anjing saja karena setia nemenin ashabul kahfi Allah abadikan tuh. nih ya teman-teman. Allah abadikan di Al-Quran. Kita baca setiap Jumat namanya. Anjing gara-gara muliakan ashabul kahfi, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, Allah muliakan, namanya diabadikan. Kata ulama, fakaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad. Kalau anjing saja bisa menjadi mulia karena cinta kepada ashabul kahfi, maka bagaimana mungkin aku celaka karena mencintai anak cucu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu adalah doktrin yang disampaikan oleh Hanif Al-Attas kepada para muhibbinnya, yaitu untuk mencintai para habaib, karena para habaib itu adalah cucu Rasulullah. Anjing saja Ashabul Kahfi ini namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi ya teman-teman. Itulah ya mereka itu ketika mendoktrin para jamaahnya, agar apa? Agar para jamaahnya itu siap melayani, siap yaitu menjadi budak-budaknya. Nah seperti itu ya teman-teman. Tapi kenyataannya teman-teman ya, setelah mereka itu ya dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini merasa janggal, masa ya cucu Nabi kok seperti ini, omongannya, perkataannya ya teman-teman, kasar sekali, lalu kemudian menghina yaitu kiai-kiai pribumi, bahkan Kiai Nusantara ini dikatakan yaitu kera-kera bersorban. La haula wala quwata illa billah. Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apalagi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ini sungguh memalukan teman-teman. Ya, yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang katanya di dalam tubuh aneh ini ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah, tapi kenyataannya ketika berceramah isinya hanya mencaci maki, perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang kotor seperti kebun binatang. Coba mari kita simak videonya. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Goblok. Nah seperti ini ya teman-teman. Apakah akhlak seperti ini ya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah? Ya enggak, sangat jauh sekali. Rasulullah SAW itu adalah akhlaknya Al-Quran. Ya, enggak seperti ini akhlaknya yang mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi kenyataannya teman-teman ya, ini ya sudah lama ya tentang terkait masalah isu nasab ini. Tapi mereka ini masih yaitu ngeyel bahwasanya mereka itu adalah cucu Nabi. Kenyataannya mereka itu tidak bisa membuktikan yaitu secara ilmiah, yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Tentunya ya teman-teman ya, kaum muslimin yang ada di Nusantara ini ingin bukti bahwasanya benar enggak kalian itu cucu Nabi. Kalau benar, tunjukkan. Kalau asli, mana buktinya? Nah seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu ya sebagai kaum muslimin kita harus berpikir cerdas ya. Kalau dari Muhammadiyah, Al-Irsyad, Salafi, MTA, Persis, mereka itu tidak dapat dikibuli oleh yaitu Habib-Habib Ba'lawi. Mereka juga tidak akan masuk ke dalam tersebut itu, karena dari dulu
ya seperti Muhammadiyah itu tidak percaya bahwasanya Habib-habib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu menghormati bukan karena apa, bukan karena nasab, tapi karena akhlak dan ilmunya ya teman-teman. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada video yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menjelaskan yaitu kepada warga NU ya, jangan sampai tertipu bahwasanya ya Habib-habib Alawi ini kan banyak masuk di NU. Makanya dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menyadarkan warga NU agar jangan tertipu lagi dengan Habib-habib ini yang mengatasnamakan cucu Nabi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin Habib-habib itu. Mereka nggak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah, Al-Irsyad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Memang dari dulu gua kagak percaya sama lu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-petong begitu nerocos itu banyak juga yang ngomong naon itu ngomong opo gitu. Yang dari Sunda ngomong gitu, ngomong opo kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah pun munfakkin, nggak berhenti. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qoli Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubednya Ubed bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabib kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita itu mahtamalas sidqa wal kadzibah, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqo fahada yuqbalu,
Kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqa fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu al haqqa hada yutawaqqafu. Ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqq, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqq hada yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana para habaib ini yang ada di Indonesia ini ya seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Hanif Al-Attas, Taufik As-Segaf, Al-Haddad, Al-Jufri, apalagi lah gitu ya teman-teman, Al-Habsyi, itu semua adalah Ba'lawi teman-teman. Nah jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menyadarkan warga NU, karena di dalam warga NU itu ya sudah banyak yang mempercayai bahwasanya para habib itu adalah keturunan Nabi sejak dari dulu ya teman-teman ya. Kalau dari dulu kan Kiai Hasyim Asy'ari itu ya husnudon gitu ya, habib ini cucu Nabi, karena zaman dulu itu para habib itu akhlaknya baik-baik, bicaranya nggak seperti sekarang ini ya. Kalau yang sekarang ini kan bicaranya itu sering mencaci maki. Nah maka dari itu ya orang-orang seperti Kiai Hasyim Asy'ari dulu itu ya husnudon aja. Tapi kenyataannya teman-teman ya, ketika makin kesini kok mereka ini makin aneh gitu ya teman-teman. Masa ya keturunan Nabi seperti ini? Nah ketika itu ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini curiga. Nah dibongkarlah semua ya teman-teman, diurutkan apakah benar si fulan ini anaknya ini, si fulan ini sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata mereka itu hanya mentok kepada Ubaidillah ya teman-teman. Ya berbeda kalau warga Muhammadiyah, lalu kemudian Al-Irsyad, Persis, Salafi, MTA, mereka sejak dari dulu tuh nggak percaya yang Habib-Habib ini adalah keturunan Nabi. Maka dari itu mereka itu tidak bisa didoktrin ya teman-teman. Nah dengan adanya tesnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mengajak warga NU untuk sadar ya, terbuka gitu ya. Maksudnya para Habib ini bukan keturunan Nabi. Nah seperti itu ya teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. DNA-nya itu bukan DNA Arab teman-teman, tapi yaitu DNA non Arab, Yahudi Ashkenazi atau apa gitu teman-teman. Kalau Arab kan J, kalau Rasulullah J1. Nah seperti itu. Maka dari itu jangan mudah percaya ya teman-teman. Karena kalau keturunan Nabi itu nggak keluar-keluar. Keturunan Nabi itu mereka malah lebih ya menyembunyikan bahwasanya itulah keturunan Nabi. Nah seperti itu ya teman-teman, nggak keluar-keluar saya cucu Nabi, di dalam tubuh kami ini ada darah suci yang mengalir, darah suci Rasulullah. Nah dan lain-lain lah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.